Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zahra Kharatunisa dan anggota kelompok saya ada Yesaya Arya Danar, Krishna Okriansya Putra, dan Krishna Bayu Mahameru. Di sini kita akan membahas tentang penggunaan Accurate dalam bidang properti. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Pembahasan kami kali ini adalah laporan penjualan, sistem pembayaran, dan upah pekerja. Laporan penjualan meliputi dengan data pembeli, sistem pembayaran meliputi tanda jadi, uang muka, dan juga pelunasan. Sedangkan upah pekerja sendiri dibagi menjadi 3, yaitu upah pekerja bulanan, upah pekerja borongan, dan juga upah pekerja harian. Oke, langsung kita simak saja videonya. Yap, sekarang kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu membuat database baru pada program Accurate 5. Langkah yang pertama kita akan mulai adalah dengan cara membuka aplikasi Accurate-nya. Setelah kalian sudah masuk ke program Accurate kalian, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat database baru, kita klik saja Create New Company. Pada tampilan ini terdapat Create Database, di mana kalian menempatkan database kalian ada di mana. Dan di sini saya contohkan, saya akan simpan database saya di dokumen. Kita langsung cari saja dokumen. Setelah itu, untuk file name bisa sesuai dengan keinginan kalian, dan saya di sini mencontohkan sesuai pada bidang saya, yaitu properti. Setelah itu, setelah kalian memberi file name, silakan klik create. Setelah kalian yakin, klik saja OK. Dan kalian menunggu saja untuk proses menambahkan database ini selesai. Setelah kalian berhasil, kalian akan masuk ke dalam login, di mana untuk password di sini sudah tertera di bawah, yaitu supervisor, di mana untuk huruf besar maupun huruf kecil di sini tidak berpengaruh ya. Jadi kalian cukup ketikkan saja supervisor. Setelah kalian sudah akan ketik, kalian klik OK. Maka akan muncul tampilan quick setup seperti ini. Untuk bagian ini kalian bisa menggunakan bahasa apa yang kalian kehendaki pada program Accurate kalian. Di sini saya mencontohkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Di next, kemudian di sini kalian akan ditanyakan what setup do you like. Setup yang ingin kalian inginkan, apakah basic setup atau advanced setup. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa perbedaan basic setup dan advanced setup. Basic setup di sini adalah jika perusahaan kalian belum memiliki data yang cukup lengkap, sedangkan advanced setup, perusahaan kalian sudah memiliki database yang cukup kompleks atau sudah lengkap. Dan pada basic setup ini, kalian direkomendasikan untuk mempunyai beberapa data, yaitu cash or bank, customer, vendor, list item, and service. Dan pada kesempatan kali ini, perusahaan saya pilih basic setup, kemudian klik next. Akan muncul confirm. Di sini kalian tinggal saja klik OK. Jadi pada step pertama terdapat company information and currency, di mana company name ini adalah nama perusahaan kalian. Di sini saya contohkan adalah Persona Tabina Residence.
Nah, untuk alamat ini bisa kalian isikan sesuai dengan alamat perusahaan kalian. Sini saya kosongin. Kemudian start date cut off. Di sini merupakan tanggal awal kalian menggunakan upgrade ini untuk perusahaan kalian. Di sini saya contohkan perusahaan yang ingin saya ulas kali ini. Saya gunakan program upgrade ini pada tanggal 1 Desember 2019. Untuk default currency di sini adalah mata uang yang digunakan oleh perusahaan kalian, baik itu untuk pembelian maupun penjualan. Untuk perusahaan saya hanya menggunakan IDR atau mata uang asli Indonesia, yaitu rupiah. Untuk name di sini kalian bisa tuliskan nama mata uang. Di sini saya tulis IDR. Untuk rate di sini nilai tukar, rate type di sini nilai mata tukar, nilai tukar mata uang. Di sini Indonesia dengan Indonesia jadi 1 IDR dan 1 IDR. Country di sini adalah negara, dan di sini simbol saya tulis rupiah atau disingkat Rp. Kemudian setelah kalian rasa sudah cukup, kalian klik next. Di sini cash or bank information, di mana di cash or bank information ini adalah saldo awal perusahaan berupa cash atau bank. Untuk di sini untuk balance date adalah tanggal saldo awal dimasukkan. Untuk current balance adalah jumlah saldo awal yang dimiliki. Untuk di sini balance date, karena perusahaan saya menggunakan accurate pada tanggal 1 Desember 2019, maka untuk saldo awalnya dia pada tanggal 1 Februari 2020. Begitu juga dengan banknya. Untuk uangnya cash pada perusahaan kali ini memiliki cash sebanyak 5 juta. Sedangkan di dalam banknya dia memiliki 10 juta. Maka di sini akan muncul total cash and bank yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sebanyak 15 juta, di mana ini adalah penambahan dari cash dan bank. Kemudian setelah kalian rasa sudah cukup, kalian klik next. Di sini akan terdapat customers information, di mana pada tahap ini calon pengguna atau calon pelanggan atau customer dapat dimasukkan saldo awalnya. Berhubung di sini pada perusahaan ini masih belum ada saldo awal dari pembeli, maka saya kosongkan. Apabila kalian mempunyai saldo awal dari customer, bisa kalian masukkan di sini. Opening balance ini adalah saldo awal masukan. Kalian bisa isi di sini 5 juta ataupun 10 juta. Setelah itu untuk bagian vendor, ini bagian vendor adalah sama seperti customer. Apabila kalian mempunyai, kalian bisa masukkan nominalnya di sini. Berhubung perusahaan saya baik customer maupun vendor belum mempunyai saldo awal, jadi saya lewati, saya klik next. Pada inventory cost mode terdapat dua pilihan, yaitu average dan first in first out, di mana average ini adalah rata-rata biaya terjadi, sedangkan first in first out adalah biaya yang masuk terlebih dahulu, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangan masuk. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan first in first out. Kemudian saya next. Untuk items information, di sini adalah suatu perusahaan memiliki barang atau jasa dari saldo awal yang perusahaan miliki. Pada kasus saya, perusahaan ini hanya membeli batu bata untuk bahan yang pertama dibeli dari saldo awal. Di sini saya akan contohkan untuk item number atau nomor dari item, saya isi 001.
Dan di sini saya isi batu bata. Setelah itu stock date, ini adalah tanggal dari stoknya. Saya isi tanggal 1 April 2020. Untuk quantity adalah banyaknya barang. Saya isi di sini karena properti, saya isi 200 batu bata. Unitnya unit 1. Last purchase per price unit, ini adalah harga per unit. Berhubung di sini batu bata ini susah untuk dihitung per unitnya, saya hitung per 10 batu bata, yaitu sebesar Rp5.000. Setelah kalian rasa sudah cukup item yang kalian masukkan, kalian bisa klik next. Untuk service ini, apabila perusahaan kalian mempunyai saving information, bisa langsung saja masukkan di sini. Berhubung perusahaan saya belum memiliki service information, maka saya lewati dan kemudian saya klik next. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Congratulations, now you are ready to use Accurate, di mana kalian sudah siap menggunakan Accurate. Dan di sini juga sudah ada keterangan bahasa yang kalian gunakan, nama perusahaan kalian, lokasi, mata uang, dan di sini adalah berapa saldo awal dari perusahaan kalian. Apabila rasa kalian sudah benar, bisa kalian klik finish. Apabila kalian rasa ada yang kurang cocok atau ada yang salah, bisa kalian pencet previous. Di sini saya berhasil, saya klik next atau finish. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Apabila sudah muncul tampilan seperti ini, berarti kalian siap menggunakan Accurate. Dan kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya. Baik, di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat data gaji karyawan, di mana ada 3 data gaji, yaitu gaji karyawan bulanan, gaji karyawan harian, dan juga gaji karyawan borongan. Yang pertama, kita pilih buku besar. Kemudian kita pilih daftar akun. Kita pilih baru. Kita isikan di tipe akun dengan beban. Dan jangan lupa centang fiskal, nomor akun, kas, 10 atau terserah, nama biaya, gaji karyawan. Di sini kita akan membuat gaji karyawan bulanan, jadi kita isikan per bulan. Kemudian kita pilih berikut. Kita isikan lagi beban. Kita ulangi hal yang sama, hanya beda tipe pekerjanya. Di sini kita isikan upah harian, tenaga kerja. Jadi ini untuk upah pekerja yang harian. Kita klik berikut. Kita bikin satu lagi sama beban, dan kita beri nama upah borongan. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita kas bank, pilih pembayaran. Kita isikan kas IDR. Isikan account number. Dengan biaya gaji karyawan per bulan. Kita isikan amount,
perumpamaan, kita isi gajinya 2 juta. Kemudian klik amount, IDR, gambar kalkulator. Kita beri keterangan pada memo, gaji bulanan, kemudian voucher number kita beri angka terserah. Kemudian kita klik transaksi berulang. Kemudian di sini kita ganti 12 dikarenakan kita mengambil bulanan. Maka akan muncul seperti ini dan kita tambahkan di keterangan gaji bulanan. Kita centang, masukkan nomor faktur mulai dari, akan muncul seperti ini. Jika sudah, simpan dan tutup. Klik simpan dan tutup lagi. Kemudian klik daftar. Kita cek di transaksi berulang dan akan muncul gaji bulanan. Nah, ini yang kita sudah isi tadi. Kemudian buat faktur. Kita klik kalkulator, maka akan muncul amount 2 juta. Simpan dan tutup. Kemudian kita cek di sebelah kanan. Di sini telah dilaksanakan. Kemudian simpan dan tutup. Jika sudah, maka gaji bulan kedua sudah dilaksanakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu pembelian tunai. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian kita pilih faktur pembelian. Nah, di sini kita isikan vendor. Setelah itu, kita isi invoice number. Kita isikan invoice date. Ship date juga harus kita isi. Di sini kita pakai yang sistem COD. Ship via kita pilih truk untuk pengiriman. Di sini kita isikan item, barang yang akan kita beli. Klik 2 kali. Jumlah barang yang ingin kita pesan, perumpamaan batu bata kita butuh 1000. Unit price adalah harga per bijinya. Kita isikan secara manual. Perumpamaan kita buat harga 5.000. Akan muncul totalnya di sini. Kemudian kita enter. Tambahkan barang apa lagi yang ingin dipesan, seperti semen. Kita butuh 10 dengan harga semen 60.000. Sudah muncul, kita enter lagi, isikan sesuai kebutuhan.
Jika cukup atau jika sudah, jangan lupa untuk mengeklik gambar kalkulator di sini agar total di sini muncul amount. Kemudian kita klik ke bayar pemasok. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita pilih bank atau sesuai yang akan kita pilih, atau cicilan, deposit, gas besar. Di sini saya memilih bank. Kemudian di sini payment date, tanggal pembayaran. Berhubung kita tunai, jadi ketika kita pesan pasti sudah dibayar atau ditransfer. Ini total pemberian kita. Kemudian simpan dan tutup. Kemudian kita keluar, kembali ke pembelian. Terus kita masuk ke faktur pembelian. Kita panahkan arah ke back. Nah, di sini muncul paid. Jika di sini sudah muncul paid, maka pembelian sudah berhasil atau transaksi sudah berhasil. Ya, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembelian secara kredit. Di sini untuk pembelian secara kredit, kita klik purchase pada Explorer. Setelah itu kalian klik purchase invoice di sini. Setelah itu kalian isikan vendor. Di sini untuk vendor, untuk perusahaan saya menggunakan vendor PT Bangunan Perkasa, di mana untuk invoice numbernya di sini saya isikan 033 atau bisa kalian sesuaikan dengan data perusahaan kalian. Dan untuk invoice date-nya di sini untuk perusahaan saya melakukan tanggal 7 Januari 2020 ya. Dan untuk tanggal pengirimannya kemarin perusahaan saya sepakat untuk dikirim pada tanggal 12 Januari 2020. Kita pilih 12 Januari 2020. Setelah itu kita klik terms. Nah, untuk terms di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Untuk COD ini kita sudah bahas pada materi sebelumnya, yaitu untuk pembelian secara tunai, dan untuk net 30 di sini adalah pembelian kredit dilakukan pembayaran selama maksimal 30 hari atau 1 bulan. Apabila net 60 di sini adalah pembelian kredit di mana batas maksimal pembayaran dilakukan 60 hari atau 2 bulan. Dan di sini perusahaan saya sudah sepakat melakukan pembayaran 1 bulan atau 30 hari. Jadi kita klik net 30. Setelah itu, setelah kalian lakukan seperti ini, jangan lupa kalian klik ship via, atau kalian ingin pengiriman melalui apa. Di sini untuk perusahaan saya sudah sepakat untuk pengirimannya melalui truk. Setelah kalian sudah melakukan seperti ini, kalian klik select PO di sini. Maka akan muncul purchase order kalian atau barang yang kalian sudah order selama bulan kemarin atau beberapa hari kemarin. Di sini sudah tertera untuk invoice numbernya 031 dan tanggalnya tanggal 1 Januari 2020. Dan untuk invoice date-nya di sini saya melakukan tanggal 7 Januari 2020. Yaitu setelah kalian melakukan order pada tanggal itu, dan untuk invoice numbernya pada nomor yang sama, kalian bisa klik atau kalian centang invoice number tersebut seperti ini. Setelah itu kalian klik OK. Kita tunggu. Setelah itu akan muncul seperti ini. Apabila kalian sudah seperti ini, kalian bisa mengkoreksi apakah benar barang ini kalian pesan sebelumnya. Apabila kalian benar dan untuk jumlahnya sudah benar dan harga per unitnya benar, di sini kita klik amount, maka akan muncul
biaya yang perlu dibayarkan yaitu 2.900.000, dan kita sudah melakukan pembayaran yaitu 500.000, berarti kita harus membayarkan sebesar 2.400.000. Di sini untuk melakukan pelunasan kita klik purchase payment. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kalian bisa samakan atau kalian bisa mengoreksi untuk invoice numbernya. Kita tadi untuk melakukan purchase invoice dengan number ini 033 ya, jadi kita sama ini 033. Dan untuk bank di sini kita klik cash karena kita melakukan pembayaran secara cash ya. Setelah itu sudah kalian rasa ini sudah benar, untuk vendor dan bank ini sudah benar, dan untuk invoice numbernya kalian sudah benar pada nomor ini, dan untuk tanggalnya 7 Januari, dan untuk jumlah totalnya yaitu 2.900.000 sudah kalian anggap benar. Dan di sini akan muncul payment amount atau jumlah yang harus kalian bayar di sini yaitu sebesar 2.400.000 sudah benar ya, karena tadi kita barang total yaitu 2.900.000, akan tetapi kita sudah melakukan pembayaran sebelumnya atau modal sebesar 500.000, berarti di sini sudah benar itu 2.400.000. Setelah kalian rasa juga benar, kalian klik save and close. Untuk ini juga save and close, maka kalian sudah melakukan pembelian secara kredit. Untuk mengecek apakah kalian sudah berhasil melakukan pembelian kredit, kalian bisa klik purchase invoice di sini. Setelah itu kalian klik back di sini, maka akan muncul tulisan paid di sini, artinya kalian sudah berhasil melakukan pembelian secara kredit. Dan untuk materi cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf, dan akhir kata dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.